Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Sirwahyuni dengan NIM 1801347 dari kelas 4B PG PAUD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta. Nah, teman-teman, apa kabarnya nih hari ini? Ya, alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah cerita yang tentunya membuat teman-teman merasa gembira dan menikmati cerita yang saya akan sampaikan. Nah, ceritanya yaitu mengenai kancil dan siput. Nah, ada yang pernah dengar ceritanya atau yang udah pernah tahu, dan juga ada yang belum tahu sama sekali tentang ceritanya. Yuk kita dengarkan kali ini cerita kancil dan siputnya dengan menggunakan Feedbooks yang berisi gambar-gambar yang menarik yang membuat teman-teman menikmati dengan cerita kancil dan siput ini. Selamat menyaksikan. Suatu hari, angin berhembus semilir-semilir membuat penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk mengusir rasa kantuknya, si kancil berjalan-jalan di hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, si kancil berkata, "Siapa yang tak kenal kancil? Si pintar, si cerdik, dan si pemberani. Setiap masalah pasti selesai olehku." Ketika sampai di hutan, si kancil melihat sungai. Si kancil segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat si kancil dapat berkaca. Si kancil berkata-kata sendirian. Buaya, gajah, harimau, semuanya binatang bodoh. Jika berhadapan denganku, mereka dapat aku perdaya. Si kancil tidak tahu kalau ia dari tadi sedang diperhatikan oleh seekor siput yang sedang duduk di bongkahan batu yang sangat besar. Si siput berkata, "Hei kancil, kau asik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bahagia?" Kancil mencari-cari sumber suara itu. Akhirnya, si kancil menemukan letak si siput. "Rupanya, sudah lama kau memperhatikanku ya?"
Dasar siput yang kecil dan imut-imut. Eh, bukan. Kamu memang kecil, tapi tidak imut-imut, melainkan jelek bagai kotoran ayam, ujar si kancil. Siput terkejut mendengar ucapan si kancil yang telah menghina dan membuatnya jengkel. Lalu siput pun berkata, "Hai kancil, kamu memang cerdik dan pemberani. Karena itu aku menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju. Perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Si siput meminta tolong kepada teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semuanya harus berada di jalur lomba. Jangan lupa, kalian bersembunyi di balik bongkahan batu dan salah satu harus segera muncul jika si kancil memanggil. Dengan begitu, kita selalu berada di depan si kancil, kata siput. Hari yang dinanti tiba. Si kancil datang dengan sombongnya, merasa ia pasti sangat mudah memenangkan perlombaan ini. Siput mempersilahkan kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan sudah sampai mana ia sampai. Perlombaan dimulai. Kancil berjalan santai, sedang siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, si kancil memanggil. Tiba-tiba, siput muncul di depan sambil berseru, "Hai kancil, aku sudah sampai sini." Si kancil terheran. Segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil siput lagi. Ternyata siput juga sudah berada di depannya. Akhirnya si kancil berlari, tetapi ia panggil siput. Ia selalu muncul di depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas, dan napasnya tersengal-sengal. Ketika hampir finish, ia memanggil siput, tetapi tidak ada jawaban. Si kancil berpikir, siput sepertinya sudah tertinggal jauh, dan ia akan menjadi pemenang perlombaan. Si kancil berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil beristirahat. Dengan senyum sinis, kancil berkata, "Kancil memang tiada duanya." Si kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu yang besar. "Oh, kasihan sekali kau kancil. Kelihatannya sangat lelah, capek ya berlari." Ejek siput. "Tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang," seru si kancil. "Sudahlah, akui saja kekalahanmu," ujar siput. Si kancil masih heran dan tak percaya kalau ia dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. Si kancil menundukkan kepala dan mengakui kekalahannya. "Sudahlah, tidak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal, janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu. Semua binatang mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi jangan suka menghina dan menyepelekan mereka ya," ujar siput. Siput segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malu. Tamat.
pelajaran yang sangat berharga, yaitu kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang tentunya harus saling menghargai satu sama lain. Masing-masing individu pun mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Janganlah kita berbangga dengan kelebihan kita, dan janganlah kita bersedih dengan kekurangan yang kita miliki. Jadikan kelebihan kita bisa membantu orang lain, dan jadikan kekurangan kita menjadi suatu kelebihan yang bisa membuat diri kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, tentunya setiap manusia pasti mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing, dan janganlah kita mengungkit kekurangan ataupun kelebihan yang kita miliki, karena belum tentu kita mempunyai kelebihan, tetapi kelebihan itu justru bisa membuat kita menjadi orang yang dibenci oleh orang lain. Janganlah terus berpuas diri, selalu menjadi pribadi yang baik dan tentunya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, gimana nih ceritanya? Seru bukan cerita si kancil dan siput ini? Bisa menjadi sebuah contoh yang bisa diterapkan ke dalam diri kita masing-masing. Semoga cerita yang disampaikan ini bisa menjadi cerita yang memotivasi kalian supaya tetap semangat, dan jangan lupa, jangan bersedih karena kita mempunyai kekurangan, dan kita harus lebih lagi bisa menghargai orang lain, entah itu di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan sebaya, karena tentunya kita hidup ini pasti saling membutuhkan dan saling membantu. Oleh karena itu, jangan sampai kita membuat hati orang lain terluka dengan perkataan kita, walaupun perkataan itu hanya sekedar bercanda. Kalaupun kita ingin bercanda, jangan menggunakan kata-kata atau kalimat yang menyinggung tentang kekurangan yang orang tersebut miliki maupun kelebihannya, karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini tentunya tidak untuk menghina orang lain maupun menyepelekan orang lain. Kita harus lebih lagi sering menghargai usaha teman kita, orang di sekitar kita. Hargailah usaha mereka, walaupun usaha yang mereka perbuat itu kecil, tapi berikanlah apresiasi. Jangan dengan ejekan ataupun hinaan. Nah, mungkin pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga kalian tidak puas dengan cerita yang Ibu sampaikan. Banyak lagi cerita yang bisa memberikan contoh yang baik untuk diri kita. Masih banyak lagi, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya Ibu akan bercerita mengenai cerita yang lain yang tidak kalah serunya, yang tidak kalah maknanya dengan cerita si kancil dan siput pada saat lomba lari ini. Tersemangat, Ibu akhiri perjumpaan kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.